Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Maharani dari kelas Akuntansi Manajerial AM3B Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PPN dan PPNBM, yaitu tugas kelima. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai dan mekanisme dan juga contoh penerapannya. Apa itu PPN? PPN adalah nilai tambah atau value add, yang mana pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai tax on value add dari keseluruhan transaksi dalam tahap produksi dan distribusi. Nah, nilai tambah itu sendiri yaitu nilai yang ditambahkan produsen dengan menambah bahan mentah atau pembeliannya sebelum menjual produk atau layanan baru yang ditingkatkan. Artinya, input yang dibeli dengan orang input yang dibeli, orang dibayar untuk mengerjakan input ini. Dan ketika barang atau jasa akhir dijual, sebagian keuntungan tersisa. Jadi nilai tambah dapat dilihat dari sisi aditif, yaitu upah ditambah keuntungan, atau dari sisi subtraktif, yaitu output dikurangi dengan input. Nah, PPN sendiri itu yaitu pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di suatu negara di daerah pabean. Nah, adapun mekanisme pajak pertama nilai yang berlaku di Indonesia yaitu yang pertama yaitu PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua, yaitu PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjualan BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Nah, yang ketiga, yaitu pada waktu PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka. Sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Selanjutnya yaitu untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah berakhirnya masa pajak, penerapan pajak pertambahan nilai yang wajib menyerahkan PPN yaitu adalah yang pertama ada pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua yaitu pemungut PPN. Yang mana pemungut PPN itu tersendiri terdiri dari kantor perbendaharaan dan kas negara, bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan contohnya yaitu untuk penyerahan tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dihitung sendiri oleh PKP. Harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama 2 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsep PPNBM dan mekanisme dan juga contohnya. Nah, PPNBM itu atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. Pada penyerahan BKP yang tergolong mewah, pungutan yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai dan PPN dan PPNBM. Nah, pemungutan PPNBM hanya dilakukan sekali, yakni
saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen, dan saat impor BKP mewah tersebut secara tersebut. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Yang kedua yaitu mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa mekanisme pemungut PPNBM itu sama dengan PPN. Nah, di mana PKP penjual yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada PKP pembeli dan melaporkan pungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Nah, faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Nah, sementara mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM, yakni yaitu bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh PKP atas penyerahan BKP kepada pemungut PPN atau PPNBM, yaitu terdiri atas tiga. Yang pertama yaitu mekanisme pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Yang kedua mekanisme pemungutan PPN oleh pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga mekanisme pemungut PPN oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Contoh pengenaan PPNBM yang yaitu di sini ada kasus berupa PTC mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai 200 juta rupiah. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. Yang dikenakan atas impor BKP tersebut, berapa jumlah yang harus dibayarkan PTC atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut. Nah, jawabannya yang di sini yaitu diketahui DPP atau nilai impornya yaitu sebesar 200 juta dari yang di soal ini. Kemudian PPN-nya itu termasuk dikenai PPN sebesar 10%. 200 juta dikali 10% yaitu 20 juta. PPNBM-nya di sini yaitu 30%, 200 juta dikali 30% sama dengan 60 juta. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, maka PTC harus membayar impor BKP senilai 280 juta, yang mana DPP 200 juta, PPN 20 juta, dan PPNBM-nya 60 juta. Nah, yang ketiga yaitu ini objek objek PPN. Yang objek PPN terdiri dari yang pertama arus BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Itu terdiri dari penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean, membangun sendiri, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, dan penyerahan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk dijual. Nah, yang kedua yaitu ada arus BKP atau JKP dari luar ke dalam daerah pabean. Nah, yang termasuk ini yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang termasuk kedua yaitu impor BKP. Nah, yang ketiga yaitu harus BKP dari dalam keluar dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Contoh yang termasuk dalam bagian ketiga ini yaitu ekspor BKP atau JKP. Nah, yang keempat yaitu mengenai dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Dasar pengenaan PPN. Nah, dasar pengenaan PPN ini
mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak pertambahan nilai yang harus dipungut. Nah, jenis-jenis pengenaan pajak PPN ini terkait dengan dasar pengenaan pajak tarif pembayaran PPN diatur lewat pada pasal 7 UU PPN dan PPNBM yang merinci bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut. Untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN sebesar 10%, untuk ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%. Tarif pajak terkait ekspor dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%. Nah, pungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan didasarkan atas dasar pengenaan pajak PPN yang meliputi 5 nilai, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai yang diatur oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya yaitu dasar pengenaan PPNBM. Nah, penentu besaran pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini yaitu dua komponen, ada berdasarkan dua komponen utama, yaitu tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Adapun dasar hukum PPNBM menurut Undang-Undang atau nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM ini juga dikenal dengan nama PPN. Nah, atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah yang tergolong mewah, di samping dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM dengan pertimbangan, yaitu perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen dan berpenghasilan rendah dengan penghasilan rendah dan dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga yaitu perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan yang keempat yaitu perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu karakteristik PPNBM dan latar belakang dari PPNBM. Nah, adapun karakteristik PPNBM yang pertama yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. Yang kedua, PPNBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. Nah, yang ketiga, PPNBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Yang keempat, jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM yang sudah dibayar saat perolehan dapat Anda minta kembali. Nah, adapun latar belakang pemungutan PPNBM yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen akan semakin ringan beban pajak yang dipukul. Nah, untuk mengurangi
regresivitas tersebut bagi konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah akan dikenakan beban pajak tambahan yakni PPNBM yaitu PPN terutang merupakan terutang tambahnya ini PPNBM. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perbedaan dari terutang PPN dan tidak terutang PPN dan PPN dibebaskan dan tidak dipungut. PPN terutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan data jasa kena pajak atau JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP di luar daerah pabean. Terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Nah, adapun tidak terutang PPN yaitu PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Berbeda dengan PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut, di mana PKP wajib membuat faktur pajak. Akan tetapi, meskipun PKP tidak perlu membuat faktur pajak tersebut, PKP tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT masa PPN, yaitu langsung di bagian induk SPT masa PPN 1111. Nah, PPN dibebaskan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 atau PMK 03/2015 tentang BKP tertentu yang bersifat strategis atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, yaitu meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan bagi dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang. Kemudian barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagian tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Kemudian ternak yang kriteria atau dan rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan. Kemudian pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan, pakan ikan, dan hunian rumah, susun sederhana, milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang harus memenuhi beberapa ketentuan. Nah, sedangkan PPN tidak dipungut, yaitu PPN yang dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM yang menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas BKP berwujud yang diekspor, BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean, dan JKP yang diekspor termasuk JKP yang disahkan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan yang atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean. Nah, selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan FTZ dan KIK. Apa itu FTZ? Free Trade Zone, yaitu menurut IBFD atau International Tax Glossary 2015 tahun 2015,
FTZ merupakan istilah yang digunakan secara longgar untuk merujuk pada area manapun di wilayah suatu negara yang tidak memperlakukan pajak langsung dan atau tidak langsung. Istilah FTZ secara lebih khusus digunakan untuk merujuk pada area yang mana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung lain tidak diterapkan. Nah, bea masuk umumnya dibayarkan jika barang atau hasil produksi dipindahkan dari FTZ ke area yang tunduk pada kewenangan pabean normal. Nah, sedangkan KEK, yaitu kawasan ekonomi khusus, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Nah, perubahan yang ke-8 selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU Cipta Kerja. Nah, yang pertama yaitu ada pengkreditan pajak masukan. Nah, merujuk pada pasal 9 ayat 2A, PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan walaupun PKP belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP atau ekspor BKP dan atau JKP, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. BKP dan yang impor BKP. PKP memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, sementara beberapa ketentuan pada pasal 9 ayat 8 terkait pengkreditan pajak masukan yang dapat dilakukan bagi pengeluaran seperti berikut, ini telah dihapus, yaitu perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilakukan dalam suatu pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana pada ayat 2A. Dengan dihapusnya beberapa ayat 8 dan 9 tersebut, artinya berbagai jenis pengeluaran yang dilakukan atas BKP atau JKP tersebut dalam UU Cipta Kerja, pajak masukannya dapat dikreditkan. Dari penghapusan beberapa ketentuan pada huruf pasal 9 ayat 8 tersebut, maka ada penambahan dalam pasal ini yang masih berkaitan dengan poin yang dihapus dan tercantum pada pasal 9 ayat 9A, 9C, dan 9C. Di antaranya yaitu pengkreditan pajak masukan 80% dari pajak keluaran. Nah, dari perolehan BKP atau JKP ataupun pemanfaatan BKP tidak berwujud maupun JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Nah, dan selanjutnya dapat mengkreditkan BKP atau JKP belum dilaporkan dalam SPT masa PPN. Selanjutnya itu mengkreditkan pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. PKP dapat mengkreditkan pajak masukan dari BKP atau JKP, impor BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP yang dari luar daerah pabean, dalam daerah pabean, yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan ketepatan pajak yang dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini. Yang kedua yaitu masa pengkreditan pajak masukan, yaitu dapat mengkreditkan pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Nah, hal ini terutama dalam pasal 9 ayat 9 yang menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang
belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini. Nah, dan yang poin ketiga yaitu membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. Nah, pengusaha kena pajak atau PKP, pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Hal ini tertuang dalam pasal 102 UU 112 UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan pada pasal 13 ayat 5A yang mengatur pembuatan faktur pajak oleh PKP pedagang eceran yang berbunyi PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan PMK. Nah, cukup sekian penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.